Selamat datang di video tutorial Trainit. Akhirnya ya, setelah sekian lama baru ada waktu lagi untuk melanjutkan tutorial. Tak nyalakan dulu XAMPP nya. Kali udah nyala, kali ini kita melanjutkan tutorial akademiknya ya. Localhost Trainit Siakat apa waktu itu ya? Gini ya, betul ya. Oh ya betul. Ini kemudian sambil saya buka database-nya. Untuk terakhir fitur siswa sudah, mata pelajaran, data mata pelajaran sudah tapi belum ada ubah hapus. Mengajar sudah tapi belum ada ubah dan hapus. Nilai belum ada apa-apa. Statistik siswa belum ada apa-apa. Andaikan siswa udah tahun masuk 2021 sama 2022 semua. Kalau kelasnya sudah ada, lihat siswanya. Siswanya sudah ada. Abdullah Ihsan. Kalau RPL kelas B. Oke, ada. TKJ ada Hazard sama Freddie Mercury kelas B TKJ. Sudah ada semuanya. Kemudian fitur kenaikan kelasnya belum tak coding, nggak apa-apa. Kemudian mata pelajaran belum ada ubah hapus, mengajar belum ada ubah hapus. Kategori mapel nih ya, belum ada ubah hapus. Kelas kalau ubah ada nggak ya? Sudah ada kayaknya. Coba XC, coba kelas 10C simpan. Sudah berubah. Oke, berarti emang udah ini ya. Tak kembalikan ke A. Sudah kita bangun fiturnya ya. Tinggal kategori mata pelajaran sama mengajar yang belum ada ubah sama hapusnya. Oke, kalau begitu kita buat di kategori dulu deh ya. Walaupun sebenarnya ya jurusan, kelas, siswa ada, tahun tambah belum ada, guru tambah sudah ada, jurusan siswa sudah, jurusan, kategori mata pelajaran mengajar. Kayaknya yang tak coding yang lebih urgen ini deh ya, mengajar dulu deh ya. Halaman mengajar buat link tambah. Oke, tak buka Sublime dulu. Ini bekas skrip siswa saya, tak close saja. Hatidocs Trainit Siakat mana ya? Ini betul ya, saya drag. Kemudian di admin, di mengajar, saya buat link tambah. Outline primary tambah gitu ya. Hrefnya lari ke sini ya. Index.php halaman, tak nyontek yang lain, siswa halaman siswa tambah. Oke, berarti di sini halaman mengajar tambah. Saya save. Sudah ada, klik belum lari kemana-mana. Di indeks membuat else if mengajar tambah. Di bagian mengajar ini saya akan membuat duplikatnya. Ternyata kalau pakai sini nggak bisa ya. Mengajar tambah gitu ya. Kalau itu ya tadi, kalau di Sublime itu Ctrl Shift D, ini akan terduplikasi jadi dua, tapi ternyata nggak bisa karena Ctrl Shift D nya diblocking sama recorder Camtasia saya. Nggak apa-apa, mengajar tambah saya akan buat filenya, judulnya ya tambah data mengajar ya, semua orang tahu itu data ya, tambah mengajar gitu aja. File sudah sampai, kita buat formulirnya. Div row. Ini sudah tak jelaskan lagi ya membuat formulir ya. Saya asumsikan Anda sudah bisa. Datanya apa aja ya? Siakat. Nah, Trainit Siakat. Oh, ini ada kampus nih ya. Ini kampus juga beli siakatnya ke saya itu. Kalau yang mengajar guru, mapel, kelas. Yang input kan cuma KKM sama semester. Oke.
guru, sifatnya pilih ya, select form control, name ID guru, option pilih gitu ya, ada guru A, wes duplikat nggak mau lagi, copy paste saja guru A. Ini guru, copy, ada mata pelajaran, name-nya ID Maple ya, ada Maple A, sama satu lagi paste lagi kelas, name-nya ID kelas, paste lagi, labelnya ada KKM, ada semester deh, semester, name-nya semester. Kalau semester kita kasih plain saja, ganjil dengan G huruf besar, maka di sini plainnya adalah ganjil, tulisannya pun sama ya, ganjil. Copy, paste, kita ganti jadi genap, genap ini ya. Sama satu lagi KKM, KKM input, tipenya number ya karena dia angka, sama button, name simpan, save. Oke, sudah ada. Kita buat programmingnya. Jika ada tombol simpan, maka tak ambil dulu pertama gurunya tadi, kemudian Maple kelas KKM semester, Maple, sorry bukan ID Maple tapi ya gini ya, ID kelas semester KKM. Kita buat query, tak intip yang lain ya. Kalau query itu pakainya $ koneksi. Oke, sama di sini nanti. Koneksi query insert into mengajar, kolomnya apa, values isinya apa gitu ya. Kolomnya tentu ini kan sebenarnya kan ya, sesuai dengan tabelnya sini. ID guru sampai semester yang kebetulan sama dengan ini. Gini ya. Tak gitu ya. Ada komanya gini ya. Values atau isinya kebetulan variabelku sama ya, ID guru sampai KKM sama tuh. Paste saja di sini. Enter ya valuesnya ya. Petiknya satu aja, tak $. Nah, sudah selesai. Kemudian untuk pesan di layar atau pop up-nya, saya copy dari dua ini ya. Data tersimpan, baliknya ke halaman mengajar. Kita lihat. Oke, sudah ada Arif mengajar matematika di kelas A sama kelas B. Kita butuh guru lain ya. Mungkin data gurunya belum kita tampilkan, data mapelnya belum kita tampilkan, data kelasnya belum kita tampilkan. Oke, di atas ini butuh menampilkan data guru, menampilkan data mapel, data kelas. Oke, kita buat script PHP dulu di atas tadi kan. Menampilkan data guru, mungkin saya kopas yang ini ya, copy, tampil guru tuh. Kemudian untuk menampilkan data kelas, copy kelas. Oke. Menampilkan data kelas mapel ya, mapel. Copy mapel sini ya. Oke. Tinggal tampilkan guru, tak tampilkan di sini ya, menggantikan for each variabelnya guru. Kemudian cut, huruf A-nya saya ganti dengan PHP echo $value. Kalau guru itu datanya ada apa? Tabel guru, induk guru sama nama guru. Oke. Induk guru, spasi, echo value nama guru. Ini ya. Di sini kasih ID-nya, ID guru. Karena yang dipakai di database itu ID guru. Kita lihat hasilnya, gurunya sudah dinamis. Kemudian mapel. Kita perlangkan pakai for each. Mapel, kemudian infonya pindah bawah, echo $value. Data mapel kita punya apa di atas? Mapel itu ada kategori sama ada nama mapelnya. Kategori dulu deh.
nama kategori, spasi, dollar value, nama mapel. Oke, bagian ini kita kasih ID mapel dong, ID mapel. Voila, muatan nasional matematika, muatan nasional bahasa Indonesia. Kemudian untuk kelas ada data kelas, di join dengan jurusan, join dengan tahun. Oke, kita for each di sini. Kelas pertama tahun dulu ya. Oke, nama tahun kah kolomku kah? Tahun kolomnya tahun ajaran. Oke, tahun ajaran, spasi, dia di join dengan jurusan, berarti ada nama jurusan, dollar value, nama jurusan. Kayaknya tak enter aja deh ya. Tek, ada spasinya lagi, tak duplikat nggak mau, kita paste saja. Data kelas itu ada nama kelas, ruang kelas, jenjang kelas. Oh, nama kelas sudah cukup kayaknya ya. Nama kelas. Save, reload. Gurunya Rizka Lufiana, mengajar bahasa Indonesia kelas 10A. Semester ganjil, KKM-nya bahasa Indonesia itu tinggi, biasanya 80. Gitu ya. 80 gini ya. Tekan tombol simpan. Harusnya bisa. Voila. Sudah masuk, tapi kelasnya nggak masuk, saudara-saudara. Aduh, nggak bener nih. Data mengajar kita lihat. Kelasnya nggak masuk ya, berarti script name kelas, oh ya wajar. Value-nya belum saya kasih echo ID kelas, gini ya. Di refresh mas, ya nggak working lah, ya. Ini yang kamu refresh fitur tampil nggak akan working, harusnya kamu testing lagi fitur tambah datanya. Sekarang jar Valona Sahla mengajar, aduh, saya tambah mata pelajaran lagi ya. Nggak bisa lagi ya. Ya sudah deh, tetap Rizka Lufiana saja, tapi kelasnya beda nanti. Bahasa Indonesia kelasnya 10B ya. Ganjil 85. 80 tadi ya. Oke, yang ini bisa nih. Yang atas yang datanya salah tak hajar paksa ya. Oke. Udah bener nih, setelah dihajar paksa bener nih. Kemudian di sini juga ada fitur ubah dan hapus. Enaknya mana nih? Enaknya yang ubah dulu deh ya. Di fitur tampil mengajar kita buat link ubah ya. Sini ada opsi. Ada tadi lagi. Ada ahref. Mengajar ubah. Dan ID-nya X gitu ya. Warning, ubah, copy, paste. Satunya lagi danger, tulisannya hapus. X-nya ini tak ganti dengan data gitu ya, ganti dengan PHP echo dollar value ID mengajar. Save, reload. Yang terakhir ya, misal ya kelas 10B mau tak ubah, tek, lari ke halaman mengajar ubah yang ID-nya 4, betul ya. Maka di index.php kita copy saja ini mengajar tambah, kita ganti jadi mengajar ubah, buatkan formulirnya. Paling enak ngopi dari mengajar tambah, Ctrl A, Ctrl C, Ctrl N, Ctrl V, Ctrl S, mengajar ubah.php. Kita lihat file dapat, kita ganti judulnya ubah mengajar. Data guru udah kita ambil, kelas sudah kita ambil, mapel sudah kita ambil. Yang belum adalah data mengajar yang mau diubah itu sendiri malah belum kita ambil. Jadi kita buat dulu. Select bintang from mengajar. Yang mana yang mau diambil, yang ID mengajarnya adalah ada di URL. Gitu ya. Kalau di URL-nya ini 4, maka yang ambil adalah 4 gitu ya. Get ID tak tampung jadi ID mengajar, maka yang dipakai di sini adalah dollar ID mengajar. Ini ngambil data, wajib dipecah ke array jadi variabel mengajar. Kita print R ya sebaiknya ya.
Ctrl Shift D nggak mau, Ctrl Shift D nggak mau, nggak bener nih. Print R dolar mengajar. Oke, save. Kita lihat hasilnya. Dapat data mengajarnya. Tinggal angka 80 di echo di bagian KKM sini ya. Bagian KKM mana ini ya? Value PHP echo dolar mengajar KKM. Sudah benar. Kemudian untuk semester gini, dia memainkan selected ini. PHP echo dolar mengajar bagian semester kok sama dengan tulisan ini, maka dia mendapatkan selected. Yang nggak sama nggak dapat apa-apa. Nanti bagian semester ini ya, Voila ganjil mendapatkan selected. Kelas pun sama ya, sini ya. PHP echo mengajar ID kelas kok sama dengan value ID kelas. Yang sama ngapain? Dapat ini ya, dapat tulisan selected. Yang nggak sama nggak dapat apa-apa. Untuk yang mata pelajaran juga logikanya sama. PHP echo dolar mengajar ID maple sama dengan dolar value ID maple. Yang sama mendapatkan selected, yang nggak sama nggak dapat apa-apa. Petik satu saja cukup. Untuk guru pun sama ya. Echo dolar mengajar ID guru sama dengan dolar value ID guru. Kalau sama mendapatkan selected, yang nggak sama nggak dapat apa-apa. Mendapatkan selected biar apa Thomas? Ini loh, biar auto terpilih. Nah, auto terpilih begini ya. Print R-nya saya matikan. Kemudian saya query-nya tak ganti ya, menjadi query update data. Kalau begitu ini ya, kalau update nggak kayak gitu mainannya. Mainannya gini nih. Update mengajar. Set gini ya. Enter. Nah. Dolar. Nah, gini ya. Tak tap aja biar enak. Yang ID guru ini harusnya isinya dolar ID. Bikin petik buka langsung bikin petik pasangannya. ID guru KKM, diisi KKM, semua data enggak. Where yang mana? Yang ID mengajarnya adalah dolar ID mengajar. Oke. Data tersimpan, data terubah. Save. Kita testing ya. KKM saya naikkan ke 85. Nah, gini ya. Maka yang atas juga saya ubah, naikkan ke 85. Jadi ketat pelajaran bahasa Indonesia ya. Generasi TikTok mampus nanti dia, karena pelajaran bahasa Indonesianya susah. Oke, terus ubah mengajar sudah. Tinggal kita buat fitur hapus mengajar. Saya tekan hapus. Oke. Kok larinya masih mau mengajar ubah. Link hapusnya salah berarti. Di sini di mengajar tampil. Nah, ini mengajar hapus gitu ya. Saya refresh dulu, saya pencet, tek. Dia kosong, tinggal di indeksnya kita buat else if lagi. Buatkan filenya ya. Mengajar hapus itu sederhana sekali. Kita cukup dapatkan ID mengajarnya dari URL pakai get ID. Kemudian kita lakukan query gitu ya, delete from mengajar. Yang mana? Yang ID mengajarnya adalah dolar ID mengajar. Ini kan nggak mungkin ya menghapus data mengajar kok where-nya pakai ID siswa, ya nggak mungkin ya. Oke, kemudian kita butuh pesan di layar pakai ini alert. Saya copy, saya paste, data terhapus. Oke, refresh. Tak ulangi dari menu ini deh, klik tekan hapus yang terakhir ya, tek. Oke, sekarang hilang. Itu data mengajar, data siswanya sudah, data kelasnya sudah, lihat siswanya siapa saja. Betul ya. Oke, masukkan siswa. Udah habis ya, semua siswa sudah punya kelas berarti di sini nih. Sudah aman. Kemudian oke, hal terpenting, salah satu hal terpenting di
di aplikasi akademik ya, baik kampus maupun sekolah itu ada setting tahun ajaran. Karena bila Anda menyadari entah kuliah, entah sekolah itu hidup di dalam zona waktu tahun ajaran gitu ya. Sekarang tahun ajaran berapa sih? 2010. Maka semua data yang tampil di sini 2010. Tahun 2020, maka semua data yang tampil di sini 2020. Biasanya begitu tuh. Biasanya. Tahun sudah, guru sudah, siswa sudah. Oke, kemudian kelasnya sudah. Oke, kemudian kalau di sini di formulir saya membuat setting tahun, masuk akal nggak ya? Kalau di kelas ini coba deh ya, saya akan mencoba membuat settingan tahun di situ, atau ini ya, menampilkan nilainya dulu di sini nih. Tabel nilai udah dibuat belum? Oh sudah. ID siswa kelas di sini nih, tabel nilai. Iya deh, kayaknya fitur nilai dulu deh ya. Di sini nih. Di siswa kelas membuat tombol nilai ya. Kalau ditekan nilai pluk, berarti kita melihat nilainya si James Bond saat ini. Saat tahun ajaran ini gitu ya. Kita lihat nilainya. Tapi tentu ada semester-semesternya. Semester ganjil atau semester genap gitu ya. Iya, kalau lihat nilai itu ada semesternya di sini. Semester ganjil atau semester genap. Karena dia di kelas ini kan 1 tahun ya. Di kelas TKJ ini. Sedangkan di sini bagian nilai itu ada mengajar. Kalau ganjil ya ganjil saja, genap saja. Oke, masuk akal. Di siswa kelas. Siswa kelas. Oke, di sini kita buatkan opsi gitu ya. Tapi kalau di situ lantas di sini pakainya buat apa dong? Di sini. Kalau si anak ada fitur nilainya di situ. Nggak apa deh. Kayaknya saya lebih yakin enak di sini deh. Enak nebeng di kelas gitu ya. Oke. Yang nilai ini saya kurang tahu. Mungkin bisa diganti dengan melaporkan siswa-siswa yang belum diisi nilai gitu ya. Oke deh. Di opsi sudah. Kemudian TD-nya buat lagi linknya. Outline info kali ya. Oh, outline secondary. Kalau info mungkin udah nggak ada sekarang. Secondary PTNSM. Ini nilai ganjil. Satunya lagi nilai genap. Gini ya. Href-nya tak isi. Nilai siswa. Siswa kelas, nilai siswa deh. Oke, nilai siswa. Gini ya. Oh. Kok BTN close? BTN SM dong. Gini ya, nilai ganjil, nilai genap. Nilai siswa, diklik nilai siswa. Itu kan harus jelas ya, siswa yang siapa, saat kelas berapa gitu. Maka kita kasih parameter ID di sini ya. Dan ID echo $value ID siswa kelas. Siswa kelas. Oke. Betul nggak parameternya ID siswa kelas? Voila, bener ya. Biar tahu siswanya siapa, kelasnya berapa. Oke. Nilai ganjil dulu untuk Abdullah Ihsan. Tek, oke. Halamannya nilai siswa, maka diindeks buat else if dulu. Copy paste nilai siswa. Dia akan error mencari filenya, nilai siswa kok nggak ada gitu ya. Kita buatkan filenya. Nilai siswa.php. Di sini menampilkan nilai. Formatnya mungkin kayak raport harusnya sih. Harusnya kayak raport.
Tapi saya ambil dulu datanya ya, pakai get ID. Ini adalah ID siswa kelas nih, ID siswa kelas. Oke, kemudian kita melakukan query select bintang from siswa kelas, tak join dulu, left join dengan kelas on siswa kelas.id kelas.id kelas. Kemudian si kelasnya kita join dengan jurusannya, on kelas.id jurusan sama dengan jurusan.id jurusan. Si kelasnya kita join lagi dengan tahun ajaran, tahun on kelas.id tahun sama dengan tahun.id tahun, guys. Kemudian si siswa kelas kita join dengan siswa biar tahu orangnya, on siswa kelas.id siswa sama dengan siswa.id siswa. Apakah semua data? Enggak. Yang mana? Yang ID siswa kelasnya. Siswa kelasnya adalah sedang di ini, yang sedang kita mau tampilkan. Ini ngambil data tak tampung di variabel ambil, wajib dipecah ke array pakai fetch assoc. Tak tampung dalam variabel siswa, gitu aja ya. Kita lihat hasilnya. Copy, paste, kita print R. $siswa, save. Voila, ID siswa kelas nggak diketahui. Nah, ini siswas. Dapat ya, siswanya siapa, terus tahun ajarannya, nomor induknya ada, jurusannya ada, kelasnya ada, ruangannya ada. Oke, ada semua ya. Tapi masih nggak diketahui semesternya. Oke, kembali ke halaman ini. Tombol atau linknya ini salah ini Mas Yan ini. Kembali ke halaman siswa kelas nih. Dan ID sekian dan semester sama dengan, kalau yang atas ganjil, yang bawah genap. Saya refresh, saya tekan ganjil, pluk, dapat ya. Nih, semester ganjil, dapat semua. Berarti di sini kita get ya. Guys, Ctrl Shift D lagi. Maaf ya, masih latah tangannya ini. Ini get semester, ini $semester. Oke, udah dapat semua, tinggal kita tampilkan datanya ya. Kelas call 6, tabel, kelas tabel, baris TR, kolom itu TD. Jadi deh. Pertama misal kita tahun ajaran dulu, TD, PHP, Eko $siswa tahun ajaran. Oke, kita copy. Sekarang semester. Ini mah $semester ya. Kok $semester Mas? Lah ini loh di atas $semester. Kemudian habis semester, kelasnya dia. Ini nama kelas 10A. Oke, kemudian ada kelas, ada jurusan ya. Jurusan, nama jurusan. Nama jurusan. Oke. File udah dapat semua. Semester nggak ada, nulisku semester. Oke, typo lagi di sini, kita kembalikan ke semester nih. Semes. Oke. Kita back, refresh, klik lagi. Sudah benar, tahunnya ada semua, nama orang, nama siswanya malah belum ya. Oke. Dinilai siswa sini. Siswa itu adalah induk siswa, spasi nama siswa gitu ya. Sebenarnya data ini minimalis sekali ya. Andaikan Anda mau ya tambah nama bapaknya, nama ibunya gitu ya. Bukan siswa. Oke, tinggal nilai-nilainya Mas. Oke, tapi jangan terburu-buru ke nilai, karena kita harus memperulangkan ini. Memperulangkan data mata pelajaran yang ada di kelas ini tahun ini. Kan data mengajarnya udah ada nih. Data mengajar yang kelasnya ini sama yang tahunnya. Oh, yang ini sorry. Yang kelasnya ini sama yang
Mapel enggak? Oke, betul. Yang semester ini. Oke. Kelasnya ini ID 1 ya, sama yang semesternya ini. Kita naik ke atas lagi. Data mapel. Kosong ya. Dolar koneksi query. Select bintang. Ini petiknya harusnya 2 ya. From mengajar. Biar tahu gurunya kita join dengan guru. Left joinnya tak enter biasanya. Ada ID guru. Biar tahu mapelnya kita join mapel ya. Left join tek 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 mapel. Di mapel itu ada kategorinya. Berarti kita join kategori. Di mapel ada ID kategori. Betul, sudah ketemu gurunya, kategorinya, mapelnya sudah ketemu. Lantas kelasnya ndak usah, KKM sudah ada, aman. Oke, apakah semua data? Enggak, yang mana? Yang ID kelasnya sesuai dengan kelas siswa. Oke, maka kita ambil dulu dolar ID kelas, diperoleh dolar siswa ID kelas. Jadi yang ID kelasnya sesuai dengan kelasnya si siswa itu. Oke, ini ngambil data, tak simpan di variabel ambil, wajib diperulangkan ke array. Titik koma dulu ya. Pakai fetch assoc tiap, kemudian tak pulangkan pakai while. Si mapel tak isi, dolar tiap. Saya print R ya, dolar siswa, satu lagi print R dolar mapel. Save, lihat hasilnya. Voila, muncul mapel-mapel di kelasnya si Abdullah Ihsan. Langsung tak tampilkan di bawahnya interface-nya tabel. Kelas tabel THEAD TR TH. Nomor. Ctrl Shift D lagi. Mohon maaf saya latah ya. Tangannya ini biasanya itu ya. Oke, mata pelajaran. Kemudian ada guru, pak gurunya siapa gitu ya. Ada semesternya. Semester enggak usah deh, saya tampilkan di atas kok, cuman KKM-nya saja. Habis nanti ada kolom nilai A, nilai B, nilai C, nilai macam-macam gitu ya. Tapi tak tahan sampai situ dulu aja. TD huruf X 1 2 3 4. Oke, saya for each. Variabelnya tadi mapel ya di atas ya. Oke, kemudian untuk nomor adalah $K plus 1. Untuk mata pelajaran $value kategori, nama kategori, spasi $value nama mapel. Untuk guru $value induk guru, spasi $value nama guru. Untuk KKM $value KKM. Save. Kita lihat hasilnya. Ini adalah mata pelajarannya ada di kelasnya Ihsan, Abdullah Ihsan ini ya. Tinggal nilai-nilainya. Nilai kemana? Ada banyak toh. H1 sampai H8 RPH PTS. Gila nih. Kayaknya nggak muat deh. Serius ini nggak muat. Saya kasih pemisahnya pakai break saja. Oke, kalau yang induk guru juga sama ya. Pemisahnya pakai break. Ganti baris itu ya. Biar lebih pendek lagi interface-nya. Lebih pendek. Tinggal nilainya ini ya. NH1. NH itu nilai harian loh. 2 3 4 5 6 7 8. Nah, gini ya. Kemudian ada RPH. Ya. RPH PTS PAS. HPAP. RPH PTS PAS. Banyak juga ya. RPH PTS PAS.
RPH itu mungkin rekap penilaian harian mungkin ya. PTS itu UTS dulu. UAS. Nah, kemudian HPAP sama prep. Yes, HPAP prep. Nah, HPAP prep sama K1 sampai K8 gila saja itu ya, nilainya segini banyaknya. K itu keterampilan kalau nggak salah. HPAK sama prek. P ini pengetahuan nih. HPAK itu hitungan penilaian akhir keterampilan. Kalau pre itu predikat keterampilan. Oke. Voila, nilainya kayak gini ngeri kok. Geser sampai nggak muat layarnya ya. Kalau gitu tak masukkan ke dalam sebuah div dengan kelas table responsif. Nggak tahu kalau Bootstrap 3 masih mau tuh. Nah, dia scrolling ya. Kemudian untuk isinya setelah guru KKM nih, setelah KKM nih ya, sini ya. Tak taruh di sini, tek. Nah, cuma dia bukan TH. Saya ganti dengan TD. TD, oke. Kemudian isinya huruf X dulu deh ya. Nah, kan begini ya. Ini satu orang nih ya, Abdullah Ihsan di kelas 10A tahun ini. 2 mata pelajaran dia nilainya begini. Di data sini pun belum ada nilainya. Nggak masalah, kita akan mencoba mengambil nilainya. Untuk mendapatkan data nilai butuh ID mengajar sama ID siswa kelas. Sangat bisa sekali. Oke. Naik ke atas di sini di perulangan sini. Tiap ID mengajar saya tampung ID mengajarnya. ID siswa kelasnya udah ada di atas. Oke, tinggal koneksi, query, select, bintang from nilai. Apakah semua nilai? Enggak dong. ID mengajarnya adalah itu. Dan ID siswa kelasnya adalah Abdullah Ihsan. Gini ya. Karena variabel ambil data pakai di sini dan ini di dalam loopingnya saya ganti variabel jupuk. Nah, tentu satu siswa satu mata pelajaran saat satu kelas dia hanya satu baris nilai, berarti langsung jupuk fetch asok tak tampung dalam variabel tiap juga, tapi kolomnya kolom nilai. Kosong ya. Cara biar nggak kosong gimana ya? Biar paling nggak dapat kolomnya itu loh. Ini fetch asok, kalau fetch array sama saja ya, nggak dapat nilainya. Nilai kolomnya pun kolomnya akurasi sebenarnya ya. Nilai berarti tinggal di sini pasang if ya, nh1 ini ya. Oke. Jika tidak kosong nilainya ditampilkan gitu ya. Jika tidak kosong nilai, sampai sini ya. Atau bukan di sini ya, kepalanya tetap utuh enggak apa-apa wis. Kepalanya tetap ada, tapi bagian sini loh, bagian datanya ini loh. Ini ya. Jika tidak kosong nilai. Huruf X nya tak ganti itu ya. PHP echo dollar value, kolomnya nilai, kolom lagi harian 1 sampai harian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Habis harian 8 apa tadi? RPH PTS pas. RPH PTS pas. Kemudian HPAP prep. HPAP
predikat pengetahuan gitu ya. Ini K1, 2, K3. Ini ya, hasil penilaian akhir keterampilan sama predikat keterampilan itu prek. Oke. Tidak tampil karena memang belum diisi gitu. Andaikan diisi, Abdullah Ihsan itu ID-nya 1. Insert ya. Guru mengajar 1 tuh guru Arif, siswanya Abdullah Ihsan. Pukul rata 70 ya. Kalau 70 kan di total dibolak-balik tetap 70. Predikatnya itu A. 70 B dong. B juga. Kalau ada nilainya, maka dia nongol. Nilainya udah keluar ya, maka dia nongol. Betul ya. Kalau yang Rizka Lubiana memang ini ya, belum tak input paksa nilainya, atau guru Rizka belum input nilainya, maka belum keluar di sini. Tentu nanti ini akan kita buatkan fitur login guru input nilai gitu ya. Oke, kalau sudah print R-nya dimatikan. Kemudian makin rapi ini ya. Ini nilai per siswa di suatu kelas, di suatu semester, di suatu tahun ajaran, di suatu mapel gitu ya. Kalau di kelas itu ada 10 mapel, nanti muncul semua 10-10-nya. Ya mirip raport sebenarnya ini ya, cuma dalam format yang biasa gitu ya. Tidak didesain seindah mungkin ada logo sekolahannya, enggak ya. Oke, itu dulu untuk fitur tampil nilai per siswa. Sudah terlalu panjang video tutorialnya. Kita akan sambung lagi nanti. Sampai ketemu di video tutorial Trainit yang selanjutnya.